peluangnya lebih luas. Karena misalkan kamu ingin coba iseng-iseng apply kerja setelah lulus di negara yang kamu pilih ya, misalkan kamu kan ke Australia atau kamu ke UK gitu. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu maupun tokoh menginspirasi bersama saya Amanda Mutia Sandi, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Seperti di episode-episode sebelumnya, kita selalu kedatangan tamu yang sangat menginspirasi. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan salah satu tamu dari universitas di Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, apa kabar? Baik, Bapak apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincangnya, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu ke Sobat Jubel yang ada di rumah. Silakan. Oke, halo semua Sobat Jubel ya? Jubel, sorry. Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya perwakilan dari BINUS Internasional yang berlokasi di Jakarta. Terima kasih atas waktunya sudah diundang ke sini ya. Iya, Bapak. Oke, Bapak ini dari BINUS University Internasional dari BINUS Internasional di Jakarta. Jakarta. Betul. Nah, jadi ini pertama kali ke Palembang atau udah pernah? Sudah beberapa kali kok. Cuma kesini baru pertama kali nih. Ke 17. Oke, gimana nih kesan pertamanya waktu sampai di 17? Hampir nyasar ya. Karena luas ya dan besar sekali ya. Dan ternyata ini saya cukup kagum dengan adanya konsep podcast seperti ini. Jadi well done selama 17. Oke, terima kasih Bapak. Nah, kita akan bahas nih tentang BINUS University Internasional. Bapak boleh jelasin nggak ke Sobat Jubel apa sih BINUS University Internasional? Oke, BINUS University Internasional adalah satu bagian dari Bina Nusantara yang dimana pusat kampusnya itu di Jakarta. Yang mungkin teman-teman sudah tahu yang namanya BINUS ya, Bina Nusantara University. Jadi Bina Nusantara University pun punya dua kategori, ada yang internasional, ada yang reguler. Sama halnya seperti sekolah ya. Sekolah kan ada yang sekolah internasional, ada yang non internasional. Jadi saya dari BINUS yang versi internasionalnya. Nah, lokasi kita ada di Jakarta saat ini, lokasinya di Senayan. Kamu udah pernah belum ke daerah Senayan? Plaza Senayan, Senayan City? Sepertinya pernah, cuman ya. Atau Gelora Bung Karno? Oh iya, pasti udah iya, ya. udah. Nah, itu kita lokasinya di daerah situ, gitu. Oke, jadi BINUS University Internasional ini baru ada di Jakarta. Tapi BINUS sendiri udah ada di beberapa kota ya, Pak? Betul. BINUS tuh ada main campusnya di Jakarta ya, di daerah Kemanggisan namanya, di Jakarta Barat. Di sana pun ada 3 kampus. Kemudian ada di Palembang nih ada, kemudian ada juga di Bandung, ada di Semarang, ada di Malang, kemudian ada di Alam Sutera di Tangerang. Di Tangerang ada 2 kampus. Jadi banyak, hampir di semua kota besar ya. Kedepannya mudah-mudahan BINUS akan membuka cabang lainnya di kota-kota besar Indonesia lainnya. Gitu. Oke, kita balik lagi ke BINUS University Internasional. BINUS University Internasional ini ada program khusus atau gimana, Pak? Kalau program dari BINUS Internasional, kita memiliki 11 program atau 11 jurusan, yaitu seperti Business Information System, kita ada Computer Science, International Business, Business Management and Marketing, kita juga ada Communication Studies, kayak kamu cocok nih ambil Communication ya. Terus kita juga ada Digital Business, salah satu jurusan baru kita yang baru ada di BINUS Internasional saja, Digital Business namanya. Kita juga ada Fashion Design, Fashion Business, Graphic Design, Interactive Digital Media Design, dan satu yang terakhir adalah Finance, yang suka ngitung-ngitung cuan tuh. Finance. Gitu. Nah, tadi ada yang baru Digital Business. Itu apa sih? Soalnya baru pertama kali Manda dari. Ya. Iya. Karena sepertinya memang belum banyak ya di Indonesia. Nah, Digital Business itu adalah jurusan the part of business program yang dimana mempelajari bisnis modern. Karena apa? Ini adalah jurusan yang kedepannya akan cukup potensial dan sangat menjanjikan ya. Karena jurusan ini adalah 3 irisan jurusan jadi satu. Jadi jurusan finance, IT sama bisnis dijadiin satu. Betul. Jadi
Karena kan zaman sekarang sudah teknologi makin canggih ya, apapun kita pasti perlu handphone ya. Tanpa handphone kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bener-bener. Nggak bawa duit juga nggak masalah gitu ya. Kalau dulu kan, aduh stres ya, nggak ada dompet pusing ya. Sekarang malah ketinggalan handphone. Kayak teman saya tadi, Pak Willy, handphonenya hampir ketinggalan di Grab, panik ya. Takut diliatin foto-fotonya, bukan isinya ya. Nah, jadi semua serba digital, dan dimana belajar bisnis secara digital ini, makanya kita namakan digital business. Jadi basically mempelajari bisnis, akan ada finance-nya juga yang tadi saya bilang, dan juga mempelajari sedikit unsur di IT atau komputer seperti itu. Oke, dari tadi tuh ada 11 jurusan ya. Ada yang favorit gak sih, paling banyak peminatnya? Favorit? Kalau saya bilang semuanya, maksudnya semuanya cukup favorit ya. Jurusan kita jurusan yang istilahnya tuh cari kerja setelah itu tidak akan sulit. Tapi kalau saya bisa angkat top 3 gitu ya, top 3 kita itu computer science, business management and marketing, dan juga fashion design. Gitu. Nah, tadi kita kan bahas tentang internasional nih. Nah, dari BINUS sendiri tuh ada nggak sih program nanti kita ke luar negeri? Ada. Kita ada banget, dan cuma ada di BINUS internasional yang ada program seperti itu. Karena kalau di BINUS reguler, program ke luar negerinya tuh namanya studi banding ya. Mungkin kamu tahu yang namanya student exchange, jadi tukar tempat duduk. Tapi itu nggak akan lama dan kamu nggak akan dapat ijazah dari sana. Nah, kalau di BINUS International kita punya program namanya double degree program. Jadi total kuliah 4 tahun, 3 tahun di sini di Jakarta, 1 tahun terakhir di luar negeri gitu. Atau bisa 2 tahun di Jakarta, 2 tahun di luar negeri, tergantung partner dan jurusan yang kamu pilih gitu. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan double degree nih. Double degree itu apa sih, Pak? Bagi teman-teman yang mungkin masih suka wondering double degree sama double major itu bedanya apa. Nah, jadi saya ingin sharing juga ya, sama Amanda juga nih. Kalau double major itu 2 jurusan dipelajari dalam satu kurun waktu. Jadi bisa 4-5 tahun. 2 jurusan berbeda ya. Contohnya psikologi dan juga bisnis. Nah, itu dulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu mungkin cukup populer karena orang mikirnya dapat 2 gelar, dapat 2 skill, nanti cari kerja gampang. Tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Karena istilahnya gini, satu lolos, satu ada yang fail, pusing ya tuh. Jadi nggak ada liburan. Oh iya, benar-benar. Jadi angka yang ambil double major ternyata sudah tidak terlalu banyak. Maka dari itu, even di luar negeri pun double major sudah tidak terlalu populer. Nah, yang populer sekarang double degree. Double degree itu adalah mempelajari satu jurusan tapi dari 2 gelar atau 2 kurikulum university yang berbeda. Nah, kalau di BINUS International kita hanya partnering dengan university yang ada di luar negeri. Jadi satu dari BINUS, satu dari partner luar negeri. Gitu. Nah, tadi ada partner dari luar negeri. Itu berarti university yang ada di luar negeri nih, Pak. Apa aja sih, Pak, university yang udah kerjasama sama BINUS? Good question. Jadi kalau partner kita, karena BINUS dari ranking sendiri saat ini untuk kategori tingkat swasta di Indonesia kita masih di peringkat nomor 1. Kalau tingkat Indonesia secara keseluruhan, kalau nggak salah kita peringkat 6 ya, peringkat 6. Jadi kita rankingnya cukup baik ya di Indonesia, dan kita masih mempertahankan itu. Maka dari itu partner kita yang luar negeri pun world top rank university juga. Contohnya mungkin kalau teman-teman pernah dengar salah satu partner kita ya, UNSW yang ada di Sydney, University of New South Wales. Kita ada partner dengan juga RMIT di Melbourne. Kita juga punya partner dengan Northumbria University yang di UK. Kita punya dengan di Jerman kita ada Cologne Business School. Kalau yang pengen ke Jerman, yang pengen belajar bikin pesawat. Kita juga punya partner juga yang di Korea ya, yang suka Blackpink, BTS dan lainnya ya. Kita dengan Seoul Bridge University namanya. Banyak lagi deh, tapi yang top itu semuanya top. Yang paling top saat ini memang UNSW. Karena kalau teman-teman sudah pernah dengar atau tahu UNSW itu ranking 17 di dunia. Jadi itu adalah salah satu top university yang bisa masuk Indonesia, dan mereka hanya mau partnering dengan BINUS Internasional gitu.
Nah, untuk masuk ke BINUS University International ini gimana sih? Ada persyaratannya nggak? Kalau misalnya Manda nih habis lulus SMA mau masuk BINUS, apa aja persyaratan yang harus Manda penuhi? Kalau mau masuk BINUS University International harus lulus kelas 3 SMA dulu ya. Lulus SMA dulu, setelah itu baru mengajukan application. Nah, syaratnya tidak sulit. Jadi seperti pada syarat university swasta lainnya, melakukan pendaftaran juga mengikuti tes. Nah, cuma kalau di BINUS Internasional kita ada 2 tesnya nih Manda. Satu tes masuk itu bukan tes yang susah ya, bukan tes jurusan ya, tes seperti aptitude test atau tes minat bakat. Yang kedua tes bahasa Inggris gitu. Jadi setelah tes selesai sudah kalian bisa melihat hasil tesnya dan bisa melakukan settlement untuk nge-lock seat kamu nanti di BINUS Internasional. Gitu. Kan ini di Jakarta nih, Manda kan di Palembang. Nanti selama di Jakarta Manda tinggal di mana nih Pak? Kehidupan. Pepe nggak mau ya? Susah dong. Ya. Iya. Oke, kalau yang dari luar kota, teman-teman yang ada di Palembang, khususnya Palembang, Jambi, Pekanbaru, mereka biasanya tinggal di BINUS Square namanya Manda. BINUS Square? BINUS Square itu adalah dormitory kita. Kita punya on campus dormitory. Itu bentuknya apartemen. Kita ada 2 tower ya. Tinggi ya, kalau nggak salah 20-an lantai. Jadi itu fisiknya apartemen. Tapi memang hanya untuk BINUSian saja. Boleh BINUS yang reguler, BINUS yang internasional. Jadi anak-anak dari luar kota kita bisa sarankan tinggal di sana. Karena segala fasilitas udah ada. Gym, tempat kolam renang, student lounge buat main, kafetaria, tempat curhat, tempat pacaran belum ada ya. karena memang gedungnya itu dipisah, unit laki-laki sendiri, unit perempuan sendiri. Gitu. Nyaman banget ya dormitorinya, ada kolam renang. Betul. Dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, kalau sudah daftar nih kan ke BINUS University International, gimana caranya Manda mau ke luar negerinya nih? Ada syarat lagi nggak? Cara daftarnya? Kalau mau ke luar negeri, Manda nanti akan dapat briefing nih. Jadi kamu bisa pilih mau keluar negeri 1 tahun terakhirnya dengan partner kita, atau mau full di BINUS Internasional saja 4 tahun tuh bisa. Enaknya di kita, kamu nggak harus pilih dari awal. Jadi nanti setelah semester 1 selesai, nanti kamu setiap mahasiswa akan dapat briefing dari tim internasional kita. Kamu bisa kesini nih gitu. Jadi kamu masih ada waktu sekitar 1 tahun buat menentukan Manda kira-kira mau keluar negeri atau di sini aja ya. Gitu. Jadi masih bisa mempertimbangkan. Betul. Gitu. Nah, untuk biayanya sendiri gimana nih Pak? Biaya. Kalau saya bilang murah juga enggak, saya bilang mahal juga enggak ya. Karena kalau dari harga, yang namanya sebuah education itu kan kita bisa bilang investment ya, bukannya sebuah barang yang kita beli langsung bisa kita rasakan ya kan. Makanya kita tidak ngomong untuk tuition fee, tapi kita bisa bilang investment fee kalau di BINUS Internasional. Untuk harga, I would say dalam dolar Australia aja ya. Kalau di BINUS Internasional kita itu sebentar ya, saya hitung-hitung dulu. 60.000 Australian dollar sampai lulus. Tapi dapat 2 gelar, 1 dari BINUS, 1 dari Australia. Tapi makanya tadi kalau saya ngomong 60.000 Australian dollar, banyak orang kaget, wah mahal banget ya. Padahal itu mahal aja sih, nggak banget. Karena apa? Karena kalau saya juga tadi bilang ada yang bilang mahal, ada yang kita bisa bilang murah juga. Kenapa? Karena kan kita bandingin sama kalau misalkan kamu ke Australia langsung untuk mendapatkan gelar Australia itu sudah pasti habis MM-an. Iya, benar. Tapi kamu nggak harus habisin 1 M untuk bisa mendapatkan gelar dari Australia, top world ranking partner kita di BINUS Internasional. Karena kamu meskipun kalau let's say kamu kuliah 4 tahun di BINUS Internasional, gelarnya itu ijazahnya dapat 2 nih. Satu dari BINUS, satu lagi dari Australia partner. Meskipun kamu kuliah full 4 tahun di Jakarta, nanti pas wisuda Manda kamu bisa terbang ke Australia ke partner kita untuk wisuda di sana, pakai toga, foto, cekrek. Jadi kalau Manda ditanya lulusan mana,
dari Lathrop University. Padahal kan di BINUS. Tapi kan aku memang terdaftar dan punya ijazah dari sana gitu. Jadi bisa 2 kali wisuda ya? Iya, 2 kali wisuda. Kapan lagi kan? Iya, benar-benar. Nah, untuk sistem akademik di sana itu gimana? Apa sama kayak di BINUS atau kita mungkin agak berbeda ya kalau di luar negeri? Berbeda banget. Kalau dari kita sendiri, karena kita kurikulum dari luar negeri, pasti pakai bahasa Inggris. Jadi kalau di BINUS yang reguler, satu lagi yang non internasional itu pakai bahasa Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengasah bahasa Inggrisnya, itu lebih baik kuliahnya pakai bahasa Inggris. Karena apa? Kuliah sama kursus bahasa Inggris itu berbeda. Kalau kursus kan sore mungkin 2 jam, pulang PR. Kalau kuliah kan setiap hari belajar, ngelihat dosen mengajar dalam bahasa Inggris, tulisan semua books dalam bahasa Inggris, nanti terbiasa gitu. Ini kan berarti belajarnya kan pakai bahasa Inggris nih. Apa dosen yang di sana tuh dari luar atau gimana? Kalau dosen saat ini masih lebih banyak orang Indonesia. Kalau bisa dibilang mungkin 80% orang Indonesia, 20%-nya dari luar negeri gitu. Jadi ada dari luar juga ya? Tapi orang Indonesianya, dosen kita harus fasih bahasa Inggrisnya. Nah, apa sih manfaat atau keuntungan dari kita tuh ikut double degree tadi? Keuntungannya? Punya 2 gelar ya teman-teman ya. Punya 2 gelar itu memiliki keuntungan, satu dari negara sendiri, satu dari luar negeri. Yang pasti kamu peluangnya lebih luas, karena misalkan kamu ingin coba iseng-iseng apply kerja setelah lulus di negara yang kamu pilih ya, misalkan kamu kan ke Australia atau kamu ke UK gitu ya, mau coba iseng-iseng apply daerah sana, bisa nggak? Kita nggak menjanjikan bisa, tapi opportunity akan lebih besar karena kamu memiliki ijazah dari negara tersebut. Kemudian pastinya karena yang tadi saya bilang, kalau nggak mau full di Jakarta, mau ada 1 tahun terakhir di Australia, teman-teman itu bisa hemat banyak banget deh. Kalau kamu full di Australia 3 tahun saja, kisarannya mungkin bisa 2M 3M-an ya. Tapi kalau 3 tahun di Jakarta, 1 tahunnya baru ke Australia, itu kan living cost-nya di sana hanya setahun dan biaya kuliah setahun. Jadi itu kalau dihitung sekitar 1M. Jadi istilahnya hemat banyak, tapi gelarnya dapat 2. Kalau kamu langsung ke Australia atau ke negara UK atau kemanapun ke luar negeri, habis MM-an pulang bawa 1 gelar saja. Gitu. Apalagi kalau teman-teman di sini yang ingin kedepannya bekerja di sebagai PNS ya, atau di pemerintahan ya, alangkah baiknya memiliki gelar dari universitas lokal Indonesia, ya kan? Karena kan kalau kamu kuliah ke luar negeri nih, pulang ke Indonesia cuma pegang 1 gelar dari luar negeri saja, saya nggak tahu ya, setahu saya agak sulit nih kalau mau melamar kerja di pemerintahan atau PNS, sebagai PNS seperti itu. Jadi kalau misalnya mau bekerja di luar negeri, ini sangat cocok ya? Bisa dua-duanya. Kalau bisa bekerja dalam negeri pun bisa bekerja di sebagai karyawan swasta, karyawan sipil, ataupun bekerja di luar negeri. Jadi akan lebih banyak opsinya. Gitu. Nah, kira-kira ada beasiswa nggak sih kalau misalnya Sobat Jubel yang di rumah mau ikut beasiswa dari BINUS? Kalau beasiswa, kalau S1 di BINUS kita ada 2 pilihan ya. Satu itu academic scholarship kita bisa bilang, jadi itu lebih kepotongan biaya, uang pangkal. Nah, nominalnya nanti tergantung dari hasil tes kalian. Jadi ada tes lagi? Tes masuknya. Yang kayak tes masuknya tadi. aja. Nah, yang kedua itu namanya Widya Scholarship, itu hampir 100%, mungkin 95%. Tapi teman-teman harus melalui beberapa step, dan yang penting harus punya prestasi tingkat nasional minimal. Nah, seperti apa? Contohnya pernah mengikuti Olimpik, fisika, nggak harus akademis ya. Yang olahraga pun boleh. Contohnya kejuaraan berkuda, kejuaraan panahan, kejuaraan berenang, dan memiliki prestasi yaitu ranking 1 sampai ranking 3. Kejuaraan kerupuk juga boleh, asal tingkat nasional ya, bukan RT RW ya. Gitu.
Nah, untuk apply beasiswa yang full tadi kan ada beberapa step. Mulai di-share nggak apa aja sih step-stepnya? Oke, jadi yang tadi saya barusan sharing ya, yang pasti harus punya prestasi. Kemudian nanti kamu tinggal apply dengan mencentang untuk Widya Scholarship. Nah, kemudian nanti akan ada tahap interview gitu teman-teman. Dan make sure kalau kamu keterima, kamu akan memiliki seperti perjanjian ya untuk berkontribusi selama kamu masa studi di BINUS gitu. Jadi kontribusinya itu kontribusi yang lebih ke sesuatu yang fun sih sebetulnya. Contohnya bisa mengikuti kita tim marketing keliling kota, edufair, isi event kita, info session dan lainnya gitu. Dimana lupa nanya tadi. Jadi kalau misalnya kita ke luar negeri itu setelah misalnya setahun nih di Indonesia, kita mau ke luar negeri, pas ke luar negeri itu ada minimal nilai nggak boleh ke luar negerinya? Oke. Kalau mau ke luar negeri, partner university yang kamu pilih itu memang ada minimum requirements-nya. Biasanya karena partner kita kan top semua tuh ya. Nah, jadi requirement cukup tinggi. Biasanya sih minimal 2,8 over 4. Jadi kalau dibilang tinggi sih oke lah. Tapi saya yakin teman-teman Jubel kalau ke kita pasti bisa lah karena kan pintar-pintar semua. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup sesi bincang kita hari ini, ada nggak motivasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Jubel yang ada di rumah biar semangat belajarnya untuk ke luar negeri kan? Wah, oke. Moto ya, tadi saya udah siapin nih. Yang pasti work hard, play hard, study hard, ya kan? Semua serba hard deh. Hard dulu ya kalau muda ya. Terus yang terakhir, study what you love what you study. Artinya apa? Kamu cari pilihan jurusan yang kalian suka ya. Jadi jangan sampai kuliah itu kan cuma sekali ya, apalagi S1 sekali in your lifetime kan. Jadi pilihlah jurusan yang kalian memang minati karena by the time kamu follow your passion, we believe success will waiting kamu di depan nanti gitu. Baik, Sobat Jubel yang ada di rumah semoga terinspirasi ya untuk semangat belajar. Dan kalau kata Bapak tadi, kalau bisa hard-hardnya dulu, nanti kita baru senang-senangnya. Terima kasih untuk Bapak sudah datang ke 17. Terima kasih kembali teman-teman. Terima kasih Amanda. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Sobat Jubel yang sudah menonton episode kali ini. Saksikan terus episode Jubel Inspiratif di episode-episode berikutnya. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Bye!